Public speaking merupakan salah satu skill yang wajib dimiliki oleh setiap orang supaya bisa mencapai suatu kesuksesan dengan skill tersebut. Dengan adanya public speaking, kita dapat meraih kesuksesan dengan mudah, membujuk masyarakat, mengajak masyarakat supaya percaya dengan kita agar usaha kita atau kerjaan kita lancar. Namun kenyataannya banyak setiap orang yang gagal atau bahkan tidak berani untuk mengungkapkan pendapat di depan khalayak. Hal itu dapat kita latih dengan terus-menerus dan semangat tanpa harus memikirkan rasa takut menghadapi khalayak. Pada kesempatan kali ini kita akan menimba ilmu dari seorang public speaker. Walaupun dia belum terkenal, namun pengalaman dan ilmunya dapat kita gunakan, kita praktekkan dalam dunia nyata kita. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, yakni Idris Bahtiar, seorang public speaker di tempat saya. Beliau sudah mengawali karir dengan khotib sholat Jumat, membawa acara di suatu acara yang formal di desa saya. Apa kabar Bang Idris? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kita bahas mengenai public speaking. Dari definisi public speaking, apa yang menurut Anda, pengertian dari Anda mengenai public speaking tersebut? Kalau dari saya ya public speaking itu tentang bagaimana cara kita berbicara atau membawakan sebuah topik untuk banyak kalangan. Apalagi kita statusnya yang saat ini ya bisa kita bilang kita saat ini hidup di desa. Jadi kita harus bisa menyesuaikan bagaimana cara berbicara dengan berbagai kalangan, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan berbagai alasan-alasan yang lain. Jadi kita harus bisa mampu menyesuaikan untuk bagaimana menyampaikan satu ide ke mereka. Benar. Nah, dari awal mula Anda terjun ke atau mendalami ilmu public speaking tersebut, hal pertama kali atau kegiatan pertama kali di waktu Anda lakukan itu apa? Apakah khotib atau pembawa acara dulu? Kalau saya tidak keduanya malahan. Pertama kali adalah ketika saya harus menyampaikan sebuah materi di sebuah seminar. Nah, itu jadi satu tantangan yang apa ya? Yang menurut saya itu paling menantang. Belum pernah punya pengalaman lalu tiba-tiba harus mengharuskan saya untuk menyampaikan sebuah materi di sebuah seminar ketika kuliah dulu. Gitu. Kuliah di IAIN Salatiga. Ya, betul sekali. Kemudian nih, dari saya sendiri kan saya juga mahasiswa. Banyak teman-teman yang kalau presentasi atau untuk menyampaikan suatu pendapat masih banyak yang grogi atau bahkan takut untuk menyampaikannya. Apakah menurut Anda ada tip atau cara tersendiri agar kita bisa berani mengungkapkan suatu pendapat dengan tutur kata yang baik, dengan tata cara public speaking yang benar lah? Kalau menurut saya untuk mengatasi hal itu yang pertama adalah kita harus mampu menguasai materi yang ingin kita sampaikan. Bagaimanapun juga kalau kita tidak mau menyampaikan materi, rasa grogi, rasa nervous, rasa tidak percaya diri itu pasti akan muncul. Lalu setelah kita mampu menyampaikan materi, kita harus mampu menguasai forum. Berarti menguasai adian atau khalayak itu ya. Kemudian nih, kan public speaking itu suatu momok atau suatu hal yang bisa untuk kita latih supaya kita bisa sukses dengan skill tersebut. Dari pengertian public speaking sendiri kan menyampaikan sebuah pendapat atau berbicara di khalayak. Nah, kalau kita misalkan saat ini kan pandemi corona, banyaklah seminar online atau kegiatan online. Kalau mereka berbicara di depan layar handphone, otomatis kan tidak melihat khalayak dan bisa berbicara dengan benar, dengan baik, dengan semestinya lah. Tapi apakah mungkin seorang tersebut berbicara di khalayak secara langsung dapat sebagus di online tersebut? Kalau menurut saya tergantung pembawaannya. Jadi memang ada beberapa orang itu yang mampu, dia ketika di depan kamera mampu menyampaikan sesuatu dengan bagus. Tapi ketika di depan khalayak banyak orang itu malah rasa-rasa yang seperti itu berubah semua. Jadi buyar. Ya bisa dibilang seperti itu. Dia buyar, grogi dengan materi. Ya mungkin bagaimana cara mereka. Jadi setiap orang itu pasti punya cara sendiri untuk bagaimana dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan audiennya itu tadi. Mengenai itu apa pentingnya public speaking, ada gak hal-hal yang perlu sangat kita
latih, kita waspadai mengenai penyampaian public speaking yang benar dan baik? Kalau menurut saya yang paling perlu diwaspadai ketika kita sedang berbicara di depan banyak orang atau di depan umum itu adalah materi. Yang pertama, kenapa? Karena beberapa orang itu ketika sudah terlanjur bicara di depan umum, dia sering lupa dengan materi apa yang harusnya dia bahas. Malah dia sering materinya itu melebar kemana-mana. Nah, itu yang jadi hal yang harus diwaspadai. Terus masalah itu penguasaan audiens atau penguasaan khalayak lah, apakah ada cara tersendiri menurut Anda? Kita harus tahu bagaimana atau dengan siapa kita berhadapan. Nah, kan karakter orang kan berbeda-beda. Ya, begitu. Contoh, kita ngisi seminar tentang kepemudaan. Biasanya itu dengan anak-anak yang masih di usia SMA, remaja yang mulai tahu dengan kehidupan luar. Nah, kita harus menguasai. Ketika kita sudah tahu siapa yang kita ajak bicara, ketika kita sudah tahu bagaimana latar belakangnya dia, bagaimana latar belakangnya mereka, kita akan menemukan cara-cara, menemukan trik-trik bagaimana menghadapi mereka ketika di depan mereka gitu. Dari tutur kata atau penyampaian yang baik, terus sikap kita yang baik, apakah ada lagi selain itu untuk suksesnya kita menjadi public speaker? Kalau saya ya kita materi itu tadi. Ya kita harus punya sesuatu yang itu memang diri kita. Nah, karakter ya itu. Jadi kita harus punya karakter. Jadi ketika kita bicara di depan umum, kita dikenal sebagai siapa? Kita dikenal sebagai apa? Kita mampu menyampaikan apa? Nah, itu yang lebih penting. Kembali ke tema kita yaitu let's your upgrade public speaking skill. Apakah ada pesan atau kesan tersendiri dari Anda untuk kita seorang mahasiswa supaya dapat menjadi public speaker yang baik dan benar? Kalau saya ya perbanyak jam terbang. Perbanyak jam terbang dan berlatih. Iya. Pasti terus berlatih. Dan jadi jangan khawatir salah. Oh, jangan takut salah. Jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa harus berani menyampaikan suatu pendapat kita di depan khalayak. Jangan pernah merasa takut, hilangkan rasa grogi. Itu yang susah, Bang. Karena bagaimanapun juga semua orang, semua dari kita pernah melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan itu tadi pasti kita akan menemukan cara bagaimana agar kita menjadi lebih baik dan lebih baik terus ke depannya. Contohnya kan kalau di dunia nyata kan seperti Najwa Shihab. Ya. Terus itu kan dia menyampaikan suatu atau membawakan suatu acara kan benar-benar sangat terhandle. Apakah dia dari berlatih kegagalan ke berlatih sampai keberhasilan atau emang itu skill dari dia sendiri? Kalau saya contohnya gini, kalau Najwa itu kan memang dia dari awal sudah terjun ke jurnalistik, ya. Tapi saya lebih tertarik dengan karakter yang dimiliki oleh Deddy Corbuzier. Kok bisa? Ya. Jadi gini, dia awal terjun ke masyarakat atau awal dikenal oleh masyarakat itu sebagai mentalis. Nah, sekarang kita bisa lihat di channel YouTube-nya. Yeah. Jadi mentalis dia bisa banting setir menuju jadi ya hanya buat podcast, mewawancarai berbagai kalangan. Yeah. Nah, itu kalau dia tidak punya karakter, itu pasti akan susah. Kenapa? Karena dari mentalis bisa sampai ke tahap jadi host untuk wawancara. Padahal wawancara kan pembawa acara itu bukan satu hal yang mudah. Mentalis bagi orang yang sulap itu kan mentalis hanya sekedar memainkan sebuah trik. Nah, tapi ini berpindah wawancara, menggali sebuah topik menjadi sebuah bahan perbincangan. Kita bisa lihat di beberapa videonya, banyak videonya itu hampir videonya tidak ada yang kurang dari 20 menit. Padahal kita untuk bisa menarik sebuah pembicaraan sampai menjadi sebuah topik yang menarik, bahkan obrolan yang sangat panjang itu memang tidak mudah. Kecuali kita obrolan di luar kamera. Ya, kalau di luar kamera atau di luar khalayak kita bisa obrolan, bisa karakter kita sesungguhnya. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, Bang, tolong sampaikan pesan untuk kita semua mahasiswa penerus bangsa lah, terutama dunia jurnalistik, dunia public speaking. Bagaimana kita melatih itu semua dengan mudah tanpa ada gangguan supaya kita menjadi public speaker yang
baik dan benar? Silahkan ke kamera. Kalau saya untuk menjadi seorang public speaker yang benar, yang pertama tadi kita ulang lagi ya. Yang pertama tadi kita harus punya karakter. Karakter itu yang bagaimana karakter kita ingin dikenal sebagai apa. Contoh Najwa Shihab, dia dari awal sudah dikenal sebagai jurnalis. Dia dari awal sudah dikenal sebagai pembawa acara. Nah, terakhir mengenai tema kita yaitu Let's Your Upgrade Public Speaking Skill. Apa pesan dan kesan dari Saudara Idris untuk kita semua sebagai penerus bangsa atau sebagai mahasiswa yang akan terus berlatih mengenai public speaking supaya kita bisa menjadi public speaker yang baik dan benar? Ya, kalau dari saya untuk teman-teman mahasiswa saat ini ya, yang awal yang paling penting adalah teman-teman bisa mengupgrade skill dari harus membuat karakter, ingin dikenal sebagai apa, ingin dikenal bagaimana. Kita bisa lihat dari Najwa Shihab, dia dari awal sudah terjun ke jurnalistik, dia sudah dikenal sebagai jurnalistik yang dalam tanda kutip bukan hanya sekedar jurnalistik, tapi pertanyaan yang dia buat itu sangat mendalam, bukan hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan biasa. Kita bisa lihat di beberapa media saat ini banyak reporter-reporter atau banyak banyak pembawa berita itu yang mempertanyakan hanya pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya bisa saya bilang kurang dalam, dalam kutip monoton. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Selain itu kita juga harus selalu mengembangkan kemampuan kita dari belajar dari banyak sekali para pembawa acara, banyak sekali para pembicara yang kita bisa lihat di YouTube saat ini. Mungkin yang poin pentingnya seperti itu. Oke teman-teman, sekian perbincangan kita dengan narasumber kita Idris Bakhtiar mengenai public speaking yang baik dan benar. Kemudian untuk selanjutnya kita akan tunggu episode selanjutnya. Terima kasih.